Jadi ini udah 10 hari lebih ya. Udah Layu memang ya. layu total. Ini tengok nih, daunnya udah Iya. kering Bunda Monica. Ini dalam kondisi 10 hari ya? Iya, 10 hari lebih, ini kurang lebih 12 hari 12 gitu. hari ya, kering. Nah, ini masih bisa terselamatkan lagi kira-kira? Bisa, dengan Monica? perawatan yang tepat masih bisa diselamatkan. Jadi jangan khawatir. Assalamualaikum, banyak jalan banyak tahu, moto banyak ikuti terus Om Ded TV. Ya, jika Anda tertarik untuk menanam begonia di rumah, maka sudah semestinya Anda mengetahui informasi tentang cara pemesanan, media tanam, dan perawatan begonia. Mungkin di tayangan ini ada informasi yang Anda butuhkan, makanya tonton videonya sampai habis. Yang belum subscribe, subscribe lah. Jangan lupa tekan tanda loncengnya. Begonia kian hari makin digemari dan makin banyak peminatnya. Begonia termasuk salah satu tanaman hias yang paling laris di tahun ini. Tanaman ini juga selalu wirawiri di media sosial dari pelapak penjual online. Warna daunnya yang eksotis membuat setiap orang yang melihatnya tergoda dan memutuskan untuk membelinya. Tapi belanja tanaman secara online tentu berbeda dengan membeli barang lainnya. Apalagi kalau toko tempat Anda membeli jaraknya cukup jauh. Anda harus memastikan toko menyediakan layanan pengiriman jarak jauh dengan packingan yang baik. Alih-alih mendapatkan begonia yang cantik, malah dapat begonia yang lonyot. Nggak mau kan? Makanya teliti dulu sebelum membeli. Mengirimkan sebuah tanaman hidup memang tidak gampang, apalagi tanaman yang tidak memiliki batang kokoh. Salah satunya adalah tanaman begonia ini yang masuk dalam kategori tanaman dengan batang yang lembek. Makanya harus dipacking dengan sangat baik untuk menghindari kerusakan akibat perjalanan pengiriman yang memakan waktu berhari-hari. Untuk saat ini packing yang paling tinggi tingkat keberhasilannya yaitu dengan menggunakan metode royal packing. Proses kita masukin vitamin. Oke, jadi ini di sini kita kepal. Jadi kepalanya tuh kalau pas sampai nggak usah dibuka. Karena di sini sudah ada vitamin juga untuk akar, udah dicampur untuk vitamin akar, untuk vitamin untuk perjalanan. Oh, kemudian tadi udah baru diapain? Di semprot, baru dibungkus. Supaya ini kan akarnya nggak boleh rusak. Nggak boleh rusak ya. Jadi ini harus dilakban dengan rapi. Nah, sebelum dilakban itu kita lapisin tisu di bagian bawah. Ini karena yang kita jaga dari begonia adalah di bawahnya. Ketika di bawah ini rusak, maka sampai ke atas dia busuk. Oh, gitu ya. Jadi ini harus kita tutup pakai tisu. Nah, jadi ini kita jaga supaya dia lunak ya. Lunak. Tisu yang kayak betul-betul sarjana pertanian lah kakak ini. Ya, nih dimasukin gini ya. Sampai sedetil ini ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan, nggak bisa pinjam lakban. Bentar. Jadi ini kita lakban lagi dan nggak ngelakbannya tuh ya kita harus korbanin banyak lakban supaya ya namanya royal kan, namanya royal packing. Jadi kita ini yang dibilang royal packing karena kita nggak pelit-pelit ya, royal ya, untuk menjaga kesehatan dari begonia ini supaya aman sampai ke tuannya masing-masing. Oh gitu ya. Jadi kita memang harus royal banget ngasihnya, ngasih labannya, ngasih tisunya kita memang harus royal. Ada gunting nggak? Gunting kita. Setelah kita gulung begini, ini kita gunting. Minta orang semua suka. Oke. Ini kita masih tutup lagi. Masih ditutup pakai tisu lagi. Masih ditutup tisu, makanya saya bilang harus royal. Harus royal. Kalian pikirkan lah ini pengorbanan seller ini ya. Ya, kita harus royal. Nah, ini supaya menjaga kelembapan dari daun. Tisu ini fungsinya untuk menjaga kelembapan untuk daunnya. Daunnya. Supaya dia juga nggak gampang rusak. Jadi ya. kalau ada penguapan, si tisu kerjanya menyerap. Menyerap dari penguapan. Nah, dibungkus lagi pakai koran, guys. Iya, dibungkus lagi supaya dia lebih netral ya. Udaranya lebih netral. Jadi ini pun fungsinya supaya daunnya nggak bergesek dengan yang lain. Bergesek dengan yang lain ya. Iya. Dibungkus koran, guys. Gini.
Jadi bisa lihat ini kayak buket ya. Iya, kayak buket ya. Kayak buket. Kemudian dilakban lagi. Dilakban lagi ya. Ban saya sudah panas ya kemana-mana. Oke, ini dilakban lagi. Jadi ini makanya kita harus memang royal ya, nggak bisa royal. Ini harus ketat karena kita jaga akar. Jaga akarnya ya. Iya, jaga akarnya. Nah, kemudian setelah begini ini kan udah terjaga nih, mulai dari daunnya udah di dalam. Nah, kotaknya harus begini. Oh, dia pakai. Jadi nggak pakai kardus. Nggak pakai kardus ya. Supaya kalau dia dibanting, ditimpa, dia masih kuat. Kalau ya. Berarti memang betul-betul royal ya. Iya, karena kalau begonia ini dia nguap ya, ada penguapan gitu. Karena air semua daunnya. Jadi sering ada penguapan. Jadi karena ada penguapan itu, namanya pakai kotak pasti ada uap dan penampungnya kan sudah ada tisu di dalam kan. Iya. Oke. Ini baru kita tutup begini. Baru ditutup ya. Baru boleh kita masukin ke dalam boxnya ya. Meskipun telah di-packing dengan baik, yang namanya pembelian online tetap aja ada resikonya. Mulai dari begonia stres sampai lonyot. Inilah yang sering dialami para pembeli. Hal ini bisa saja terjadi karena royal packing hanya bisa bertahan 8 hari. Tapi jangan panik dulu, semua itu pasti ada solusinya. Dengarkan tips dari Kak Monica kayak mana cara memperlakukan begonia dari unboxing hingga perawatannya. Monica, iya? Yang jadi masalah kadang-kadang kan begonia yang dipesan tuh ya sampai ke tangan pembeli itu nggak seperti yang diharapkan. Iya. Nah, kira-kira gimana itu Monica? Nah, kita bakal kasih tahu ke kalian kayak mana tekniknya merawat yang dia sampai segar sama dia sampai layu. Misalnya lama di jalan atau retur atau memang biasanya dari 20 begonia misalnya yang pasti ada layu, pasti ada 2, itu hal biasa. Cuma kita kasih kiat-kiat. Itu masih ada kesempatan atau harapan untuk hidup lagi? Ada. Ada. Dengan perawatan yang tepat pasti ada harapan hidup. Boleh kasih contohnya? Monica? Ini kita buat perawatan yang udah retur. Ini ada barang retur yang perjalanannya 10 hari PP ya. 10 hari. Jadi 10 hari? Ini sudah 10 hari, jadi nggak diterima sama pembelinya ya. Jadi sebenarnya bukanya bukan dari atas dulu, tapi dari bawah dulu. Oh, ini perlu diperhatikan bagi para pembeli nih ya. Iya. Mohon maaf ya, ini memang nggak bisa diajak kompromi apanya, guntingnya. Jadi dari bawah dulu, tarik ke atas. Jadi ini udah 10 hari lebih ya, udah memang layu total. Ini tengok nih, daunnya udah kering pun dah Monica. Ini dalam kondisi 10 hari ya? Iya, 10 hari lebih, ini kurang lebih 12 hari 12 gitu. Hari ya, kering. Nah, ini masih bisa terselamatkan lagi kira-kira? Bisa, dengan perawatan yang tepat masih bisa diselamatkan. Jadi jangan khawatir dulu, buru-buru. Jangan panik ya, jangan Monica gimana nih Monica? Kalian boleh hubungin saya atau lihat YouTube-nya Om Ded lagi. Inilah untuk perawatannya setelah 10 hari atau 12 hari. Tapi ini semata-mata kan bukan karena kesalahan dari Monica ya kan? Bukan. Bisa jadi ini karena misalnya waktu dikirim ke konsumen, konsumennya nggak ada di rumah, dihubungi nggak bisa ya kan? Atau mungkin karena ada masalah di pengiriman ya kan? Jadi kalau udah, ini kalau udah 10 hari tuh kayak gini cetel ya. Ini tapi masih ada akar. Dan ini pasti mengeras. Ini kalau udah 10 hari bisa dilihat ini mengeras. Nah, ini kan masih hidup dia. Masih ada ya, masih ada harapan ya. Masih ada. Dan ini masih ada tunas. Ini tunasnya masih keras ya. Masih keras ya, oke. Jadi ini jangan dipertahanin. Jangan sayang-sayang. Jangan sayang-sayang. Buang aja. Buang aja supaya dia fokus ke sini. Ke situ ya, oke. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan Monica? Oke. Membuat dia selamat atau tidak adalah kebenaran dalam media. Medianya. Kebanyakan pelanggan itu salah media. Nah, medianya harusnya apa rupanya Monica? Oke, media yang pertama itu kita kasih sekam. Sekam. Oke. Ini di dasar fungsinya supaya dia menyimpan air atau lembab. Karena begonia suka lembab tapi nggak suka becek ya. Nggak suka becek, catet ya. Suka lembab tapi nggak suka becek. Jadi ini posisinya 70-30 perbandingannya. 30% sekam,
70% humus. Humus. Nah, humus ini nggak sembarang humus. Nah, humus yang disarankan untuk begonia ini apa kira-kira? Humus hutan asli. Humus hutan asli. Nyarinya Iya. di mana? Ada Iya. itu tempat apa? Penjual apa? Jual bunga? Jual bunga ada? Biasanya ada mereka. Karena banyak sih yang jual nggak dapat. Kalau nggak dapat bisa cari ke hutan-hutan tuh banyak tanah yang gembur atau daun-daun yang udah hancur lebur. Nah, itu bisa. Itu bisa, itu humus juga. Nah. Ya, itulah yang sangat dianjurkan ya. Yang paling sangat dianjurkan. Nah, di sini nggak dicampur sekam lagi, Monica? Enggak. Kalau ya? mau campur sekam boleh. Boleh ya. Tapi ya kita harus sering pakai antrakol Untuk supaya nggak kena jamur. Jadi yang sudah kita potong ini nggak boleh langsung ditancap di sini. Jadi Kita rendam dulu. direndam di Sini. Ini Di untuk air. jenis mini ya. Ini jenis mini nih ya. Iya. Kenapa kecil kali ini jenis mini ya? Iya, dari semua begonia ini paling kecil dan paling jenis mini dan paling rentan. Nah, ini berapa lama ini direndam? Ini kita rendam 10 sampai 30 menit. Pokoknya 10 sampai dia 30 seger menit. lagi. Oke. Oh, nanti bisa seger sendirinya itu Monica Dia ya. nanti kaku lagi. Nah, setelah itu baru Baru boleh ditanam di ditanam. sini. Jangan langsung ditanam ya Nggak guys boleh ya. langsung ditanam. Ingat kata Ibu Dokter Monica Begonia Flower ya. Ahli perbegoniaan. Ya. Nah, Jadi setelah 10 menit kita boleh tancepin. Dan ingat, nggak boleh di atas ini, di dahannya ini nggak boleh. Dia harus pas di bawah. di mana ya Monica? Di bawah ini. Di bawah dari daun ya. Pangkal, di bawah dari daunnya itu ya. pangkal Jadi daunnya itu nggak boleh ketanam ya? Nggak boleh, nanti Nggak loyot. boleh. Oke, Kebanyakan siap. pelanggan salah, dia nimbun sampai ke sini. Oh. Akhirnya ini loyot juga Oh ya juga tangkainya. dan wassalam lah ya. Wassalam, iya. Oke, baru kemudian langsung ditanam tuh. Iya, seperti itu ditanam. tanamnya. Iya. Nah, ingat ya, ini batangnya nggak boleh Nggak boleh tertimbun. timbun. Oke, pastikan ya guys ya. Oke, setelah ditanam, ini kan tadi layu ya. Iya. Jadi kita harus buat uap buatan Oh, supaya dia bisa berfotosintesis secara Terus? dibantu sama uap. jadi Disungkup. nah, untuk disungkupnya ini Monica berapa lama kira-kira? Untuk disungkup sampai dia segar aja. Sampai dia segar, setelah itu dibuka. Nah, biasanya itu untuk proses penyungkupannya ini memakan berapa lama? Berapa hari kah? Pokoknya sampai dia segar itu udah boleh dibuka sungkupannya. Tapi kalau dia masih kayak agak-agak stres ya bukanya jangan langsung total ya. Iya. Bisa juga dibolongin di sini dulu. Pucuknya itu ya. Nanti lama-lama setelah diadaptasi baru total dibuka. Oke, dan disungkup Disungkup dulu. Ini saya ban di bawah ya. Sama potnya ya kalau potnya ya. ininya. Jadi nggak ada udara masuk ya. Sama potnya. Selanjutnya ini untuk penanganan begonia yang datangnya Segar. segar. Lagi-lagi Kirti, boleh kasih tahu lagi informasinya kayak mana cara bukanya Monica supaya nggak salah, nggak fatal ya untuk dalam penanganannya. Karena dalam membuka begonia ini pun menjadi apa hal penentu juga begonia itu bisa selamat apa enggak. Oke, boleh diulangi lagi kayak mana tadi? Oke, yang betul ini dari belakang ya. Gunting dulu. Bukan dari atas ya, disobek. Jadi daunnya takutnya kesobek. Nah, dari bawah. Udah. Ini ada 2 lapis. Yang pertama lapisan luar, yang kedua ada lapisan lakban lagi. Oke. Nah, Lalu kemudian dari bawah dia. dari bawah sobeknya ya. Oh, dari bawah. Kemudian tarik dari atas. tarik ya. Gini ya, benar. Bukan disobek. Oke ya, ditarik ya seperti itu ya. Begini. Terus di dalamnya ini kan ada lapisan tisunya lagi kan. Ini banyak tisunya. Inilah yang kenapa royal packing ya, karena ngabisin banyak tisu. Banyak tisu ya, itu bukan royal packing. Oke. Kemudian sama dari bawah. Dari bawah lagi. Bukan dipaksa dari atas. Oke. Pakai gunting ya, jangan pakai cutter. Oke, ini kita buka. Kemudian, ini jangan dibuang. Apanya yang dibuang? Tanahnya. Iya, Tanahnya yang mana Monica? Yang ini ya? Iya. Jangan dibuang ya. Jangan dibuang karena ini gumpalan tanah yang sudah ada vitaminnya dan di dalam ini ada akar jadi sensitif. Oke. Jadi jangan diganggu gugat. Jangan diganggu gugat. Oke, setelah Kemudian, itu tisu-tisunya dibuang ya. kemudian kita rendam. Oh, direndam ke air Kalau dulu. ada B1 boleh, tapi dosis rendah. Kalau ada air biasa pun air biasa nggak apa-apa. Ini ya, perhatikan ya. Iya. Ini direndam dulu. Nah, Iya. untuk proses perendaman ini Monica berapa lama nih?
proses perendaman itu tergantung. Kalau memang dia masih segar bisa 10 menit. Tapi kalau dia agak layu bisa sampai 31 jam. Ya, direndam di air. Kalau ada B1 tapi dosis rendah. Ya, kemudian ini siram aja ya. Siram pakai air lagi boleh ya. Supaya dia lebih segar. Karena setelah ini kita nggak boleh siram medianya. Oh, nggak boleh medianya, nggak boleh siram. Kalau bisa sehari sebelum sampai udah kena siram medianya. Oh, dari siapin dulu lah ya. Sudah disiapin sesuai dengan anjuran di pengiriman resi. Iya. Nah, setelah direndam 10-15 menit, kemudian gunakan media yang benar. Berarti yang tadi ada sekam padi. Nah, ini sekam padinya masukkan ke dalam pot ini. Ini 30% ya. Untuk menjadi dasar pot tadi ini ya. Supaya apa tadi mereka? Dia bisa nyimpan air untuk kelembapan. Kemudian tanah itu nggak padat. Nggak padat ya. Kemudian kita masukkan ini humus tadi ya. Humus ya, ini humus hutan. Humus hutan itu lebih bagus ya. Bagus. Oke, baru ditanamlah si begonia yang segar bugar ini ya, nyampe dengan aman. Nah, untuk begonia yang sampai segar ini biasanya berapa lama di perjalanan ini? Ini biasanya 5 hari masih segar. 5 hari masih segar seperti ini ya. Cuma tergantung daerahnya. Kadang di ekspedisi itu daerah panas, uap, kadang mau layu. Layu, tapi itu tadi ya, layu tadi masih bisa diselamatkan. Masih bisa diselamatkan. Jangan buru-buru ngomel ya. Jangan keburu ngomel. Nah, kalau kalian penasaran gimana caranya, balik lagi ke cara tonton video Om Ded bolak-balik ya. Iya, supaya lebih paham lagi ya. Iya. Nah, ini untuk yang begonia aman ya. Ya, ini begonia yang masih segar. Yang bisa dilihat ya. Jadi nanamnya nggak boleh sampai pangkal. Ya, nanamnya ini. Ingat ya, batasnya cuma sampai di sini aja. Iya, nggak boleh sampai daun-daunnya ini nggak boleh, batang-batangnya ini nggak boleh kena tanah ya. Bisa lonyot. Nanti udah ditanam, salah nanamnya, salah medianya lonyot, minta ganti ke Monica. Jangan. Tapi yang digaransi sama Monica itu yang baru sampai ketika unboxing memang dia udah mati. Jadi kalau unboxing lonyot udah nggak ada harapan untuk hidup, Monica akan ganti lagi. Betul. Jadi jangan kalian sanksi sama Monica, bukan kaleng-kaleng. Jadi kalian gak usah takut lagi. Kalau umpama kalian jauh atau kalian pengen cepat, boleh pakai kargo pesawat. Kita menyediakan pengiriman via kargo pesawat. Boleh. Nah, untuk kerjasamanya Monica sama pengirimannya sama siapa aja? Kita banyak kerjasama ya, selain bus kita kerjasama dengan banyak bus untuk pengiriman seluruh Indonesia. Kemudian ekspedisi juga kita bekerja sama. Kemudian kargo kita bekerja sama dengan Lion, Citylink, Garuda, dan masih banyak lagi. Tinggal terserah konsumen mau yang mana. Pilihan ada di tangan kalian. Oke. Nah, terakhir nih pesan buat para calon-calon pembelinya Monica ini. Mungkin lebih ke ini ya, kalau umpama kurang respon, kalian bisa telepon langsung ke nomor telepon atau nomor WA langsung telepon juga boleh. Kadang kan tertimpa ya chat-chatnya, mungkin kan banyak mengeluh di sana, kemudian kan banyak ngeluh lowot. Nah, kalau kalian masih ngeluh ya, tonton balik video Om Ded ya. Oke. Supaya kalian bisa belajar lagi. Jangan di skip ya. Jangan di skip. Nah, yang harus diketahui, begonia ini nggak suka matahari ya. Dia sukanya yang sayu-sayu mataharinya. Jadi jangan kena panas matahari langsung. Nggak boleh kena panas matahari langsung. Jadi dia cocok di teras, jangan kena matahari langsung, atau menggunakan paranet. Oh gitu ya. Iya, jadi nggak full screen dia ya. Nggak, karena katanya ada yang bilang ini begonia ini ngerawatnya sulit, kena bayi gitu. Sebenarnya nggak ada yang sulit sih, asalkan dirawat seperti Malika, seperti anak sendiri. Oke ya. Jadi kalau begonia ini sudah subur, intinya jangan sampai dia kekeringan. Nah, untuk pupuknya Monica? Kalau untuk pupuk kami lebih menggunakan pupuk organik atau pupuk kandang ayam, karena pupuk kandang ayam lebih aman. Kalau mau kasih pupuk kandang ayam setelah ini subur, kalian boleh taruh di sisi. Di pinggirnya ya. Jangan coba-coba kalian pupukkan kalau masih baru-baru pupuk kandang sapi, pupuk apa lagi ya? Kambing. Pupuk kambing itu langsung loyot.
Oh, jangan ya. Jangan. Nah, untuk pupuk ayam pun jangan langsung ya. Setelah dia segar ya. Setelah segar, kemudian pupuk kandangnya yang sudah terfermentasi lama. Oh, gitu supaya nggak keluar jamurnya. Iya, supaya tidak ada jamurnya. Tadi, begonia tuh rentan banget sama jamur. Nah, penyiramannya tadi gimana penyiramannya? Penyiraman cukup 3 hari sekali, asalkan intinya suka lembab, nggak suka basah, banjir itu. Apalagi becek-becek nggak suka ya. Becek itu nggak suka. Jadi memang kadar airnya itu juga mempengaruhi keselamatan dari begonia. Iya. Oke, Monica, terima kasih. Semoga saja para pecinta-pecinta begonia mengambil manfaat dari tayangan kali ini. Oke, terima kasih, Monica. Terima kasih.